Hari ini kita telah memasuki Minggu Sengsara. Oleh sebab itu, di dalam gereja-gereja kita, semua kurus, arca orang kudus, bahkan semestinya juga perhentian itu semuanya diselubungi dengan kain ataukah juga dibalikan tanda bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sebentar lagi akan diambil. Namun di dalam seluruh pertemuan kita lewat cerita kitab suci, kita disadarkan dan kita dikuatkan bahwa sekalipun maut itu tidak dapat meniadakan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar kita memperoleh berkat Tuhan, supaya hidup kita selalu dipenuhi dengan damai dan kasih. Maka marilah di awal perayaan ini, pertama-tama kita berdoa. Saya semoga Allah yang Maha Kuasa kasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Bacaan diambil dari nubuat Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah, hai Tuhanku, aku akan membuka
dan aku akan mengangkat kamu kembali ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, yakni pada saat aku membuka kubur-kubur dan membangkitkan kamu dari dalam. Aku akan mencurahkan rohku ke dalam dirimu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanah airmu, dan kamu akan mengetahui aku Tuhan yang akan mengatakan itu dan melaksanakan. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup di dalam kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam dirimu. Demikianlah sabda ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, desa tempat tinggal Maria dan saudaranya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudara. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian,
tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab melalui penyakit itu Putra Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau mau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena dia melihat cahaya dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena tidak ada cahaya di dalam dirinya." Demikian perkataannya, dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Maka aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Lalu kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi sebenarnya Yesus berbicara tentang kematian Lazarus. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi aku bersukacita, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian, lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Mari, sekarang kita pergi kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 3 kilometer jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang untuk menghibur Marta dan Maria karena kematian saudara. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Putra Allah, yang akan datang ke dalam dunia." Sesudah berkata demikian, Marta pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus.
Tetapi waktu itu Yesus belum sampai di desa itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikuti karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah Maria di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka sedihlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihat. Maka menangislah Yesus. Ketika orang-orang Yahudi, kata orang-orang Yahudi, lihatlah, ia sungguh mengasihi dia. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Mereka pun mengangkat batu ini. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain bulu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepada-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci yang kita dengar pada minggu sengsara ini mengisahkan tentang ataukah bertemakan tentang kematian. Apa artinya untuk kita? Saudara, dalam hidup ini sering ataukah haruslah kita ketahui bahwa jika dibandingkan antara kematian jasmani dan kematian rohani, maka yang paling mengerikan itu adalah kematian rohani.
Kematian jasmani kita tahu bahwa pada saat itu tubuh kita sebagai makhluk hidup sudah tidak dapat berdaya. Mungkin sudah kaku, mungkin sudah dingin, dan kemudian mungkin juga akan busuk, dan kemudian hancur, ditaruh di dalam tanah, dikuburkan, dan mungkin yang nanti tersisa hanyalah tulang belulang. Itu pasti, itu jelas. Namun mengerikan apabila yang terjadi itu adalah kematian rohani. Karena pada saat itu kita dapat didefinisikan secara berbeda. Raga dan semuanya yang ada pada kita terlihat hidup, tetapi sesungguhnya di situ kita sudah mati. Hati menjadi tertutup, pikiran menjadi tidak karu-karuan, hidup kita menjadi tidak terarah. Karena apa? Rohani kita telah tiada. Maka bisa jadi di situ kita mengalami satu kehilangan yang paling besar, yaitu kehilangan dan ketiadaan kasih. Maka apa yang terjadi kalau seandainya hidup kita seperti itu? Mungkin bisa dikira-kira bahwa kita akan tega untuk berdiri dan melakukan segala sesuatu yang jahat kepada sesama saudara tanpa belas kasih, tanpa ampun, tanpa ada rasa manusia sedikit pun. Maka di situ yang terlihat sesungguhnya bahwa itu sangat mengerikan. Oleh sebab itu kita diarahkan untuk memiliki hidup ataukah memilih jalan kehidupan yang diwarnai dengan kehidupan roh, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah di dalam tulisan-tulisan Paulus, yang mana itu juga dikutip dan ia memberi pesan sejak dari gereja awal sampai pada hari ini. Sebab di dalamnya dipercaya bahwa siapa yang memilih untuk hidup menurut roh, dialah yang akan memperoleh sukacita, damai, dan sejahtera. Lantas begitu, segala kemakmuran yang kita terima tentu juga akan menjadi berbeda. Apa artinya kita memiliki semua yang kita inginkan secara materi, sementara hati kita itu menjadi miskin secara rohani? Maka yang jelas pasti akan tetap ada, yaitu kecemasan dan kegelisahan hati kita. Oleh karena seluruh hal-hal yang menyedihkan itu dan hal-hal yang menyesakan dada di antara saudara-saudara dari Lazarus dan juga kehausan orang yang penasaran untuk melihat keselamatan dari Allah, Yesus pada akhirnya dia pergi ke Betania untuk di sana dia membangunkan Lazarus dari tidurnya yang panjang. Sekali lagi, yang terlihat di situ mesti kita baca, bukan perkara soal Yesus itu hebat sekali, tidak. Tetapi semestinya yang harus kita tahu bahwa di dalamnya terletak rahmat Allah yang begitu besar, yang tidak pernah mau membiarkan agar manusia merana untuk jatuh dan hidup di dalam dosanya sendiri. Yesus membangkitkan Lazarus itu menjadi sebuah tonggak dan juga sebagai sebuah titik balik yang mau ditegaskan kepada kita bahwa meskipun maut itu sudah pasti untuk menjemput semua kehidupan ataukah semua yang pernah hidup di atas muka
maut itu tidak bisa menguasai cinta yang berasal dari Allah. Maka itulah yang mau ditunjukkan oleh Tuhan tentang berkat yang luar biasa, agar kita tidak dikuasai oleh seluruh kejahatan dan juga kekuasaan dosa yang seringkali menggerogoti, menggoda, ataukah juga yang mengingkari kehidupan kita, supaya hidup kita jauh daripada kata baik dan benar. Maka saudara dan saudari terkasih, resapi dan lihatlah dalam masa sengsara ini, kita perlu untuk menilik hati kita secara mendalam, melihat dosa dan kesalahan kita, dan di hadapan Tuhan harus kita berani untuk berkata jujur bahwa jangan kalah dengan dosa, karena kita memiliki Yesus yang baik, Yesus yang hebat, yang hanya mau membawa kita kepada belas kasih Allah, supaya pada akhirnya ketika ajal menjemput pada kita tidak masuk ke dalam rangkulan maut yang mengerikan, ke dalam api neraka yang membara, tetapi di situ kita dihadapkan dengan cinta dan belas kasih Tuhan yang besar, yang menyejukkan, yang menghidupkan, yang membuat kita untuk melihat semuanya cinta Tuhan itu dengan mata kepala kita sendiri. Itulah gambaran kasih Allah yang paling sempurna, bahwa lewat kematian kemanusiaan kita, di situ sebetulnya digambarkan tentang satu jembatan kasih Allah yang baik, bahwa kita tidak boleh kalah dengan diri kita sendiri. Kita harus memenangkannya dengan iman, dengan cinta yang berasal dari Tuhan. Maka hiduplah sebagai orang-orang yang memiliki kasih Allah itu di dalam seluruh kehidupan kita. Ingat, kita telah dibaptis, dan pada saat itu kita dianugerahi Roh Kudus supaya kita menghidupinya. Bahkan setelah dibaptis, kita juga telah dikuatkan dengan sakramen Krisma, agar di dalamnya meterai Roh Kudus itu menjadi lebih kuat, supaya kita mampu bersaksi, supaya kita mampu hidup sebagai orang Kristiani, orang Katolik yang sejati. Dan pada akhirnya di dalam hidup kita dimeteraikan dengan kaum-kaum kebiaraan, dengan ikatan perkawinan, dengan hidup kita yang suci, dengan sakramen imaman, untuk melihat dan menentukan pilihan dan nasib kita, cara bagi kita untuk menghidupi dunia ini dengan benar. Tujuannya adalah sederhana, supaya mengembalikan semua isi ciptaan ini seperti pada awal mula, seperti Taman Eden, agar kelak kita bisa menyambut semuanya itu dengan penuh kebaikan. Maka di situ menjadi jelas bahwa di dalam gereja ini tidak ada yang menjadi raja dan tidak ada yang menjadi hamba. Siapapun dia, baik itu awam maupun klerus, semuanya itu adalah pelayan. Maka dalam gereja itu disebutkan, bagi para klerus itu disebut dengan pelayan terkabis. Bagi kita awam itu disebut dengan pelayan terbaptis. Maka dengan memaknai kata untuk saling melayani ini, setidaknya kita menjadi tahu bahwa disinilah tempat untuk kita mengais dan mengadu, untuk supaya kita bisa berdamai dengan Tuhan dan dengan sesama, menata hati dan hidup kita lebih baik, supaya kita tidak mati secara rohani, tetapi kita lebih hidup
secara roh dan spirit agar mampu mempengaruhi seluruh kehidupan ini supaya menjadi baik. Oleh sebab itu, setialah di dalam hidup berkeluarga. Hormati satu sama lain. Suami harus menyayangi istri, istri harus menghargai suami. Anak-anak harus berbakti kepada orang tua. Orang tua harus bisa mendidik anak-anak dengan baik. Selanjutnya, kepada anak-anak, kita juga harus bisa untuk katakanlah berjuang dengan baik di dalam seluruh kehidupan kita. Jangan santai, jangan lengah, jangan keenakan dengan semua modern yang sampai pada hari ini belum kita miliki sepenuhnya. Maka berjuanglah di medan belajar, baca baik-baik, sekolah dengan benar, agar masa depanmu yang engkau cita-citakan bisa engkau gapai. Orang muda, kamu itu adalah tulang punggung gereja. Bukan nanti, tetapi sudah sejak saat ini. Maka warnailah hidupmu dengan kekuatan, dengan semangat, dengan cinta yang berasal dari Tuhan. Jangan lemah mulai, jangan setengah-setengah untuk mengurusi kehidupanmu, baik jasmani maupun rohani. Harus berani untuk tampil dan keluar. Berilah dirimu untuk menyatakan bahwa kamu adalah pelayan-pelayan muda yang penuh dengan semangat, yang mau memberikan jaminan masa depan bahwa gereja Katolik di sini akan terus mewarnai dengan seluruh besar cinta kasih-Nya. Maka semoga dengan permenungan kita pada minggu sengsara ini, kita tidak hanya terhenti untuk melihat kematian dan kengerian maut, tetapi di dalamnya kita melihat bahwa misteri kematian itu bukan menjadi akhir dari seluruh kehidupan dan perjuangan kita, melainkan sebagai titik balik agar kita bisa berubah. Ingat, kematian itu menjadi sebuah khotbah yang paling agung untuk hidup kita masing-masing. Karena sampai kapanpun, meskipun itu dia pasti untuk menjadi diri kita, tetapi kematian tetaplah menjadi misteri. Baik itu waktu, tempat, maupun bagaimana caranya kita mati, masing-masing kita tidak mampu untuk kita ketahui. Maka dari keterbatasan itu, lihatlah bahwa itulah misteri Allah. Namun di dalamnya itu tetap menyimpan satu pesan yang sangat baik di dalam kehidupan ini, bahwa kelak kita akan mati. Maka sebab itu malas diri, sadar bahwa hidup kita ada batasnya, dan supaya kita bisa melangkahi batas itu, rangkulah cinta Tuhan dengan baik. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya akan Allah, Yesus bersabda,
Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati. Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan pengantaran doa. Bagi gereja Allah, ya Bapa, doronglah gerejamu agar tak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami semua. Bimbinglah umatmu untuk semakin giat mewartakan cinta kasih-Mu bagi seluruh alam semesta. Marilah kita mohon. Bagi para bangsa, ya Bapa, terangilah para bangsa dengan sinar kemuliaan kebangkitan Putra-Mu, agar para bangsa memandang masa depan dengan wajah cerah dan penuh harapan. Marilah kita mohon. Bagi orang sakit dan difabel, ya Bapa, berilah pengertian kepada orang sakit dan difabel bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan berlalu dan kelak menerima hidup baru karena telah mati dan bangkit bersama Kristus. Buatlah kami selalu memiliki hati yang penuh kasih kepada mereka sebagai teman seperjalanan dalam mengikuti jalan salib keselamatan Kristus. Marilah kita mohon. Bagi prakomi kita, ya Bapa, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang mengumpulkan kami sebagai komunitas umat di tempat ini. Bimbinglah prakomi kami agar semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Teguhkanlah persaudaraan kami agar bahu-membahu dalam pelayanan. Berkatilah para pengurus dan seluruh umat agar tetap setia mengambil bagian di dalam pembangunan fisik maupun spiritual, sehingga komunitas ini semakin layak menjadi saksi Kristus yang nyata. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, mari kita sejenak. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa, doa yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Intensi misa kita dari keluarga Bapak Felix Estepa mendoakan Mama Juliana Estepa semoga Mama beristirahat dalam tanah dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Dari keluarga Bapak Laurensius Sukarno ini bersyukur atas bertambahnya usia untuk anak Anisius Sukarno ini yang kena berusia 22 tahun pada tanggal 20 Maret, dan bagi cucu Susana Margarita Batu ini yang kena berusia 16 tahun pada tanggal yang sama.
Bapa kami, Putra-Mu telah mengorbankan dirinya bagaikan roti yang terpecah dan anggur yang berjura bagi kami. Kami mohon terimalah persembahan roti dan anggur yang kami kumpulkan sebagai kenangan atas pengorbanan Putra-Mu bagi kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan mereka, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjalan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Nya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wahai Tuhan kami doakan, kebaikan kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam kesatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Ilaria, serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keakhiran, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Bernard Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran bersama Dia dan dalam Dia, baginya Allah yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas kebenaran kita dan kekuatan ilahi, maka berilah kita hidup. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang mengundang keperjamuan anak domba.
sumber kehidupan yang sejati. Kami bersyukur karena kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon semoga Yesus menjadi santapan jiwa yang menguatkan kami untuk bersiaran menuju kepada-Nya. Sebab Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Beberapa penegasan dari saya. Yang pertama, untuk pengakuan dosa yang sudah dibagi menurut lingkungan itu termasuk juga untuk kelompok-kelompok kategori. Jadi sudah tidak ada lagi istilah mengaku sendiri, apalagi PBA mengaku sendiri, OMK mengaku sendiri, ikut di lingkungan masing-masing. Ya, karena sudah lihat jadwal yang padat, maka pastor memutuskan untuk tidak membagi dan kembali di dalam kelompok-kelompok kategori. Kalau yang sama juga masih terbuka untuk pengakuan sepanjang waktu-waktu yang telah ditentukan tadi. Antara lain nanti kita juga minta kesediaan dari Romo Adibangkit SY, pastor yang akan berasistensi untuk perayaan Tri Hari Suci, Minggu Palma dan Tri Hari Suci di gereja kita ini. Jadi biasa umat yang malu-malu kucing untuk mengaku dengan pastor parokinya, maka bisa yang mengaku juga dengan pastor atau Papaten Hadi. Nanti kalau beliau sudah berkata dan beliau menyatakan pesan juga. Yang berikut untuk latihan tadi itu sebetulnya saya sebutkan latihan pertama bersama Romo Praparoki. Itu nanti latihan pertamanya. Sedangkan untuk geladinya yang jelas bahwa Minggu Palen itu masih bersama dengan saya, dan mungkin juga nanti untuk pasca kedua, pasca anak-anak itu nanti juga ada bersama dengan saya. Tetapi bahwa saya ingin melatihnya bersama-sama dengan semua umat dan petugas di kali yang pertama sebagaimana yang sudah dibagikan tadi. Sementara yang kedua itu gladi bersih. Saya berharap juga itu nanti Pastor Adi menyediakan waktu untuk latihan bersama kalian dengan petugas-petugas yang lain. Artinya, kalau yang saya sudah latih seperti ini, tapi pada akhirnya menurut pandangan Romo Adi itu tidak sesuai, maka kamu jangan berperkara di dalam rumah Tuhan yang baik ini. Ikut pastor yang pimpin kita sembahyang. Jangan kamu pikir kami punya pastor paroki yang kudus dan suci murni, sudah nanti kami begini. Romo datang untuk ubah lagi nanti kami tidak masuk surga. Saya tidak ada lagi begitu. Jadi kalau nanti saya dengar ada gerasa kusuk yang datang ke sini, maka kepada yang bersangkutan akan saya buat pengusiran roh-roh jahat. Jadi latihan pertama itu dengan saya sebagai sekedar pengenalan. Nanti latihan kedua atau gladi bersih itu nanti dengan pastor yang bersangkutan yang memimpin perayaan. Terima kasih juga saya sampaikan sekali lagi kepada para donatur dan seluruh umat yang telah dengan murah hati membantu seluruh kehidupan pastoral untuk Praparoki Santa Marta Kaimana, baik yang terpusat di Kroi maupun juga yang tersebar di ketiga stasi yang lain dan satu kapela, yaitu stasi Igamara, stasi Rokwe, dan stasi Epara, serta kapela Gorgel. Tuhan Yesus memberkati.
Wallahu